Baiklah, di sini saya akan mulai mempresentasikan tentang analisis infrastruktur Meta. Saya sendiri Rio Kara Abrialdi dengan NIM F1 E12 4015 dari Sistem Informasi. Jadi dari latar belakang, kenapa saya mau mengambil Meta sebagai kasus yang saya ambil adalah karena Meta adalah suatu perusahaan yang sudah sangat besar. Yang dulu itu sebenarnya adalah namanya Facebook Inc. sebenarnya. Menjadi Meta itu karena perusahaannya semakin meluas dibuat oleh Mark Zuckerberg itu. Jadi mereka mulai fokus pada AI, mau fokus pada aplikasi lain seperti WhatsApp dan Instagram. Dan oleh karena itu saya tertarik untuk mengambil Meta untuk saya teliti. Jadi pertama kita akan melihat tentang tata nilainya. Tata nilai itu sendiri adalah prinsip atau keyakinan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk diterapkan, seperti mindset dari perusahaan itu sendiri. Jadi pertama, eh, Meta dia memiliki prinsip untuk move fast atau bergerak cepat. Bergerak cepat bukan secara fisik tapi bergerak cepat secara teknologi. Teknologinya sendiri itu juga dalam dunia digital dan juga dunia fisik. Yang fisik mereka akan berfokus kepada VR dan AR glasses. Tetapi di dunia digital mereka akan berfokus kepada dunia metaverse dan dunia VR itu sendiri. Mereka move fast, mereka tuh bergerak sangat cepat, mereka yang mengikuti semua tren, mereka selalu berada di depan kalau di bidang komunikasi dan aplikasi sosmed, sosial media. Lalu pindah ke tata nilai kedua, mereka berfokus kepada sesuatu yang memiliki dampak jangka panjang, fokus on long term impact. Mereka akan mengutamakan masa depan dari perusahaan dan bahkan komunikasi dunia. Jadi mereka kalau mengambil keputusan pasti mereka pikirkan terlebih dahulu dampak-dampaknya. Seperti membeli Instagram, membeli WhatsApp itu adalah suatu impact yang sangat besar karena mereka mulai dipegang oleh Meta. Yang Facebook sebenarnya dulu Meta atau Facebook Inc. itu hanya memiliki Facebook oleh Mark Zuckerberg gitu. Tapi sekarang mereka ada Messenger, WhatsApp, dan Instagram karena mereka sudah memfokuskan dalam impact yang berjangka panjang. Lalu pindah lagi, mereka berfokus untuk membangun sesuatu yang keren, building awesome things, membentuk dan membangun hal yang tidak mainstream. Adalah salah satu kelebihan Meta. Jadi mereka membangun sesuatu yang keren seperti AI, seperti metaverse, dan sebagai contoh ya yang pernah saya lihat ada orang yang bekerja dia menggunakan AR glasses itu. Mereka menggunakan dengan sangat efisien. Jadi AR glasses di sini ada layar dari buatan AR glasses itu sendiri. Jadi mereka bekerja dengan cepat. Dan saya melihatnya itu sebenarnya sangat keren karena bisa mempercepat dan membantu pekerja mereka seperti menjadi nota untuk mencari informasi dan memberi pengetahuan di sekitar karena AR glasses dapat interaktif. Mereka juga menjadikan konten creator itu sebuah pekerjaan full time yang menurut saya juga lumayan keren. Karena sebenarnya Instagram itu juga memiliki fitur yang penting seperti untuk mengiklankan hal-hal yang besar seperti film dalam bioskop ada di di iklan Instagram juga ada, di Facebook juga ada. Mereka akan membentuk video-video yang keren. Lalu pindah lagi ke poin keempat, yaitu live in future. Mereka hidup di masa depan. Dan ini membuat Meta selalu terasa futuristik. Aplikasi mereka seperti WhatsApp yang dulu sebenarnya WhatsApp itu cuma aplikasi untuk ngechat, untuk melihat status orang, sudah itu saja. Untuk formal dan informal juga bisa. Tetapi sekarang mereka menambahkan fitur AI yang sebenarnya seperti teman untuk ngobrol, itu sangat membantu secara sosial dan secara umum. Kita bisa bertanya kepada AI, Meta AI itu seperti pertanyaan umum, seperti bagaimana cara memasak telur atau bahkan berbicara bercanda dan membuat candaan. Dan live in future seperti bekerja tadi yang menggunakan air glasses itu sudah bagi saya sudah terasa seperti hidup di masa depan karena mereka bisa bekerja dengan cepat dengan bantuan air glasses yang sangat baru, sangat
susah saya deskripsikan. Lalu poin kelima adalah be direct and respect your colleague. Ini adalah salah satu poin penting yang dimiliki Meta untuk para pekerja-pekerjanya. Jadi pokok pikiran atau ide dari inovasi yang terpikir dapat dilihat terlebih dahulu. Jadi kalau salah satu pekerja memiliki opini, memiliki ide, atau opini, itu lebih baik dibilang terlebih dahulu. Be direct. Jangan pekerja itu memberitahu semuanya bertele-tele, bersetengah-setengah. Atau be direct itu juga untuk profesionalitas, seperti janganlah kita mengambil rasa marah membuatnya menjadi pribadi, karena misalnya misal kalau kamu memiliki tim yang memiliki opini atau ide, kamu sudah memberikan idenya tetapi tidak dijalankan oleh atasan, jangan kita dendam atau bagaimana. Kita harus be direct, harus ke depan. Kita harus bilang kenapa kita tidak senang dan untuk memberi komunikasi dan respect your colleague. Kita juga harus menghargai teman-teman kita yang dalam bekerja itu. Jadi kita bisa menerima opini tanpa harus menjatuhkan opini mereka. Lanjut, kita akan ke produk-produk yang ada di Meta, yaitu yang pertama ada aplikasinya. Aplikasi Meta itu sangat membantu dan sangat sering digunakan sudah ya. Seperti salah satu yang paling sering digunakan ada WhatsApp. Saya yakin kalian semua sudah menggunakan WhatsApp untuk chatting pribadi atau bahkan untuk chatting yang formal. Itu sudah pasti menggunakan WhatsApp karena fitur-fiturnya yang mudah. Mereka tinggal klik and send. Mereka bisa membantu membuat kelompok yang mudah juga, tidak berbayar. Lagi mereka juga memiliki sistem seperti status yang membuat kita sedikit eksis di kalangan teman-teman kita. WhatsApp adalah salah satu aplikasi messenger yang bagus menurut saya. Tapi Messenger juga tidak kalah. Kalau Messenger itu dia bisa menggunakan pulsa ya. Walau WhatsApp menggunakan kuota, Messenger itu juga salah satu mirip-mirip seperti WhatsApp. Bahkan Messenger adalah aplikasi yang terlebih dahulu daripada WhatsApp. Produk selanjutnya yaitu ada Instagram dan Facebook. Itu adalah sosial media yang paling sering digunakan, Instagram dan Facebook, dan itu masih sudah lama, dari 2010-an itu sudah ada, dan mereka masih bersaing dengan aplikasi yang sekarang seperti TikTok dan Twitter. Kenapa? Karena pertama, Instagram itu selalu mengikuti zaman, mereka move fast. Kalian pasti tahu fitur Reels di Instagram ya. Nah, di Reels itu kalian bisa nge-scroll dan itu ngelihat semua video yang sudah dibuat. Padahal dulu Instagram seingat saya cuman adanya untuk chatting bareng teman, untuk ngepost foto dan video, tidak ada kayak swipe dan gini, tidak ada menurut saya dulu. Ini sejak ada TikTok yang mereka mengikuti fitur tersebut. Dan Facebook itu juga salah satu aplikasi yang sangat bagus karena mereka menyimpan foto, video, dan sebuah kenangan seperti akun. Jadi sebenarnya Facebook itu juga menjadi suatu aplikasi yang saya gunakan untuk menyimpan foto dan menjadikannya kenang-kenangan, album yang bisa diakses di mana saja selama kita memiliki akses ke akun tersebut. Mau akun itu pribadi, baru kita dikasih akses terlebih dahulu. Dan kita juga bisa, dari semua aplikasi tersebut kita juga bisa memilih untuk diam atau tidaknya. Seperti WhatsApp, kamu bisa memblokir. Untuk Messenger juga bisa memblokir akun yang tidak mau, seperti spam atau pacar yang kau putusin. Dan Instagram itu kamu juga memiliki fitur pribadi, sehingga tidak banyak orang yang bisa melihat akunmu, dan hanya orang-orang yang bisa, ya orang-orang yang kamu follow atau kamu temani. Dan Facebook juga sama, dia bisa menyimpan foto dan bisa kamu private. Lalu pindah ke Reality Lab. Nah, ini yang saya sebut tadi, seperti seperti VR, sebuah dunia digital. Kalau dulu kan sebuah VR itu sudah sangat futuristik, VR glasses kan sudah mas besar
dan menggunakan tangan. VR dulu itu digunakan untuk bermain game, tapi sekarang ada juga yang digunakan untuk bekerja. VR dulu juga digunakan untuk menonton video yang bisa 360, yang dimana dia interaktif, dan sekarang bisa untuk bekerja, dia untuk designing juga bisa. Dan ada juga reality lab yang sangat ringan, yaitu yang saya bilang tadi adalah AR glasses, yaitu yang berbentuk kacamata yang seperti handphone tembus pandang. Jadi dia interaktif dengan dunia sekitar dan ukurannya sangat ringan, dan ya itu lumayan mahal. Tetapi di mana dunia digital tersebut, nah disitulah ada yang namanya metaverse, dunia digital buatan Meta, di mana mereka bersatu seperti mana ya? Seperti tempat persatuan online-nya, tetapi kita bisa akses dengan VR, jadi lebih interaktif. Dan selanjutnya adalah AI. AI sendiri adalah artificial intelligence, yang saya yakin tidak lagi infamiliar atau sudah sering kita gunakan sekarang. AI seperti ChatGPT, DeepSeek yang kami gunakan untuk mengerjakan tugas, sebenarnya juga ada dikembangkan oleh AI, yaitu yang berada dalam, yang paling mudah saya contohkan adalah seperti Meta AI. Meta AI adalah yang aplikasi saya bilang tadi, yang ada di WhatsApp. Bisa kamu gunakan untuk chatting, untuk tanya hal-hal umum, untuk tanya berita. Intinya menjadi teman yang kamu mau. Dan juga sebenarnya AI ini juga memiliki AI yang tidak digunakan oleh consumer seperti kita, maksudnya itu ada juga AI untuk desain superkomputer mereka, ada juga untuk desain tata letak region data, pusat data mereka yang untuk di tiap wilayah biar stabil. Dan juga ada juga untuk proses pendingin mereka menggunakan AI juga bisa. Intinya AI itu dapat mengambil data-data dari yang dibutuhkan dan menciptakannya menjadi sebuah sistem informasi, menjadi sebuah kesatuan informasi yang dibutuhkan. Lalu Meta akan mengambil keputusan dari informasi-informasi tersebut dari AI-nya. Selanjutnya saya akan membahas tentang infrastruktur. Infrastrukturnya ada, yang pertama adalah hardware, yaitu hardware yang memiliki bentuk fisik. Jadi infrastruktur hardware dari Meta ada infrastrukturnya itu berupa sebuah pusat data center yang bertugas untuk mengambil sebagian dari proses mikrokomputer seperti HP agar dapat berjalan dengan lebih ringan. Jadi maksudnya itu seperti cloud computing ya. Jadi kan seperti kita buka HP, setiap video itu kan disimpan di setiap video yang pernah dipost ke dalam Instagram misalnya akan di save dan disimpan di dalam data center tersebut, di dalam servernya secara spesifik. Jadi kita kalau mau membuka, kita tidak perlu ngedownload semua. Jadi kita tinggal swipe, nanti bakal terdownload yang slide selanjutnya, dan slide sebelumnya akan di save, tapi akan dihapus, tetapi akan disimpan di dalam server. Jadi HP kita tidak akan perlu makan banyak ruangan, tidak perlu spesifik yang bagus untuk menjalan, dan juga lebih luas. Kita hanya memerlukan internet, dan juga bisa untuk menyimpan log, sebuah catatan, sebuah histori, sebuah kenangan dan album. Jadi hardware itu tersendiri, yang data center itu terdiri dari superkomputer. Superkomputernya itu ya seperti komputer, tapi dia besar. Seperti intinya data center itu sangat besar dengan superkomputer yang sangat kuat. Ya, superkomputer itu tugasnya untuk memproses video-video tadi satu persatu, terus dikirimkan kepada mikrokomputer kita. Lalu ada pendingin. Nah, sudah diketahui tadi ya, komputer itu kalau ngeproses banyak maka listrik juga menggunakan banyak daya. Itu akan menghasilkan banyak panas. Pendingin itu sendiri bisa berbentuk seperti kipas yang ada pada PC ya.
Dan ada juga infrastruktur hardware yang mungkin kamu ketahui, di mana data centernya ditutupi yang kedap air terus dicelupkan dalam laut. Nah, itu sudah dipelajari oleh Meta, pendingin air itu, pendingin dalam laut, agar pendinginnya lebih murah, ya karena menggunakan air laut yang natural. Tapi juga dipelajari juga dampaknya, karena itu menghangatkan air di sekitar dan juga dampak-dampaknya, dan sudah dipelajari semua. Dan terakhir adalah server, di mana tempat Meta menyimpan semua data-data bagian yang pentingnya, terutama di aplikasi ya. Kan superkomputer juga membutuhkan sebuah komputer membutuhkan sebuah hard disk atau SSD ya, SSD. Nah, itulah server. Tetapi server ini bisa terhubung dia dari satu server dengan server lainnya, jadi lebih aksesnya, jadi kayak seperti satu server tidak perlu menyimpan semuanya, tetapi di tiap bagian ketika butuh dia itu bakal mengkonek. Nah, di connect ini bakal digunakan dengan infrastruktur networking. Infrastruktur yang menghubungkan infrastruktur proses karena letaknya yang beragam dan tergantung region atau wilayah besar. Jadi itu data center itu sebenarnya sangat banyak. Sangat banyak karena tidak mungkin kalau cuma satu data center. Pertama, karena tidak mungkin data centernya kuat. Kalau cuma satu data center pasti mau misal dari suatu tempat yang sangat jauh dari data center tersebut, bakal biaya networkingnya bakal sangat panjang, sangat mahal. Lalu makanya disebarkan infrastruktur processing tadi. Nah, hubungan fungsi dari networking ini untuk menghubungkan dari infrastruktur proses ini. Networking ini juga biasanya menggunakan kabel fiber optik. Kabel fiber optik itu kayak yang menghubungkan sepertinya kalian tahu lah kabel fiber optik seperti yang ada di bawah laut itu. Nah, ada juga kalau mau contohnya seperti yang pernah digigit hiu. Kabel Ethernet itu juga kadang dipakai, tapi itu untuk infrastruktur networking yang lokal atau infrastruktur proses data center dengan data center itu sendiri, karena mereka menggunakan copper atau ya copper, dan mereka dibatasi dengan kemampuan copper itu. Lalu yang terakhir, ya selebihnya seperti itu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.